Masih ada waktu ya? Baik, kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya di pasal ketiga, ini kalau bisa pasal 4 ini ya, pasal ketiga ya. Ini udah 2 pelajaran Pak, berharga sekali tuh ya. Mudah-mudahan tuh kita semakin hari tuh semakin dalam pikirannya, semakin tajam, semakin berilmu, semakin bijaksana itu. Oh iya, pasal ini mengajarkan demikian, ambil, laksanakan. Nah, makanya nanti tuh kita bisa lihat itu ya, YouTube dibuat tuh Pak Sugena ya. YouTube-nya diulang-ulang itu. Kajiannya kita diulang, diwajib diresapi gitu. Oh gimana sih? Nah itu. Jadi itu namanya ngaji. Ini musim hujan ya, sekarang alhamdulillah hujan. Nanti insya Allah ya Pak Udori ini ada di depan kita. Saya udah bicara juga ya, Pak Udori udah bicara juga. Kita perlu yang karpet sudah ini ya. Nanti kita inikan saja Pak. Ya itu kalau dari tempat wudhu kan itu licin ya, musim hujan gini ya. Nanti kita lihat mana yang sesuai ya, mana Pak Adik-adiknya ya. Kita lihat mana yang sesuai, yang kita bisa pakai, berapa beli itu disesuaikan, bagaimana kriterianya, bagaimana panjang seterusnya, baru kita nanti share di grup kita lelang ya, siapa yang berinfak kayak, gitu. Mudah-mudahan Pak ya. Jadi silakan itu, apa yang diperlukan itu dari ini. Sebab kalau udah hujan ini Pak, ini berapa orang dijatuh di situ, licin. Ya, licin. Apalagi dia kalau jatuh enggak melihat lantai. Lantainya kan bergenang air ya. Kemudian dari tempat wudhu memang air banyak ya. Jadi kita beliin itu nanti. Kita beliin karpet yang bisa meresap air ya, meresap air supaya enggak becek dan enggak licin. Silakan aja yang terbaik nanti ya. Baru kita lihat harganya berapa di online, baru kita ini kan. Kita sama-sama gitu. Jadi nanti enggak becek lagi, enggak licin lagi. Karena dari wudhu itu kan banyak air dan memang butuh karpet yang agak tebal Pak supaya bisa menyerap dari kaki-kaki air wudhu kita ya. Nah. Baik, kemudian pasal ketiga selanjutnya at-tayyul haqiqiyyu an tatwiya masafata dunya anka hatta taral akhirata aqrabu ilaika minka. At-tayyul haqiqiyyu, adapun perjalanan hakikat, ada perjalanan hakikat ya. Antatwiya masafata dunya angka, yaitu ya engkau tatwiya masafata dunya, memperpendek jarak masafata dunya, jarak kehidupan dunia angka darimu. Ya, hatta taral akhirata aqrabu ilaika minka, sehingga engkau melihat al-akhirah, perjalanan akhirat, aqrabu itu lebih dekat ilaika kepadamu, minka darimu, akhirat lebih dekat darimu. Nih, lihat. Kita sekarang ini yang hadir di sini perjalanan hidupnya masing-masing sejak tanggal lahir. Betul Pak? Ada yang lahir 60, berarti udah berapa dia? Udah sampai 20, sekarang 2024, udah berarti udah 60, berapa itu? Benar ya? 64 tahun ya. 60 ya, 64 tahun. Kalau lahirnya 60, perjalanan hidupnya itu di dunia ini ya, berarti udah kalau 60 64. Kalau 64 berarti ya 60 gitu ya. Kalau Bapak lahir 50, berarti udah berapa tahun berjalan di muka bumi ini? Menjalani dunia ini? 74. Nih, Wak Haji ini Amsir udah berapa tahun nih jalan di muka bumi ini? Ada yang 74, 73, 60, 50, kita ini semua nih yang hadir di sini ya. Nah, lihat. Kan udah panjang itu, 60 tahun itu. 60 tahun kita panjang Ibu. Alhamdulillah masih dikasih sehat. Wah, Haji udah gitu juga ya. Sama tuh, udah 60 tahun lebih kan. Udah panjang perjalanan hidup itu. Coba lihat. Tapi kata pasal ini, hakikat panjang dan pendeknya perjalanan hidup bukan diukur dari seberapa tahun kita sudah berjalan di muka bumi. Bukan itu. Dari hakikat perjalanan itu adalah at-tawil haqiqiyyu, hakikat perjalanan yang kita bisa katakan panjang atau tidak bukan diukur oleh umur. Ya. Tapi diukur oleh apa? Antatwiya masafata dunya angka, itu adalah ketika jarak pandangan dunia itu yang engkau lampaui selama hidup itu kita perpendek. Umur boleh 60.
Tapi jarak kita dalam melakukan perjalanan dunia itu pendek. Kenapa demikian? Karena orang yang bisa jadi sudah 60, karena dia masih hawanya dunia, maka perjalanan hidup dia dunia itu panjang. Melampaui bisa umurnya. Betul? Umur 50, pandangan dunia masih hawa sama dunia, masih hawa dunia. Itu bisa 60, 70, 80 itu. Nggak ada batasnya. Bahkan sampai meninggal pun dia, jalan kehidupannya itu masih hawa untuk dunia. Gitu. Jadi caranya katanya di sini yang menentukan pendek dan panjangnya perjalanan dunia itu adalah engkau memperpendek perjalanan dunia sehingga engkau melihat akhirat itu lebih dekat. Saya mau tanya nih, kalau kita ngukurnya dari mata ini, ya, umur kita 60, kita akan ya masih di dunia ini. Akhirat di mana nih, Pak? Akhirat adanya di mana? Mati. Hah? Ya, tapi kalau kita melampaui perjalanan ini, kita alam dunia, nanti alam kubur, nanti alam mahsyar, nanti alam akhirat. Akhirat masih lama nggak? Masih lama, jauh. Yang ada apa? Yang ada itu di dunia sekarang. Ya kan? Betul kan? Ya, yang 60 tahun. Cuma, ya, perjalanan hakikat kehidupan kita itu akan memperpendek perjalanannya, jaraknya itu bukan diukur dari berapa tahun umur kita, tapi dari cara pandang kita. Kalau kita memperpendek pandangan ke dunia, maka katanya, ya, al-akhirata aqrabu ilaika minka. Perjalanan akhirat itu lebih dekat darimu daripada dunia. Terus ya? Nah, ini sekarang kita lagi memperpendek jarak pandangan dunia. Sehingga akhirat itu menurut kita lebih dekat. Betul kan? Itu. Jadi artinya kenapa pasal ini ada? Memberikan pelajaran bagi kita bahwa ukuran tentang perjalanan pendek dan panjangnya perjalanan kehidupan kita bukan diukur dari berapa kesempatan yang Allah berikan kita hidup di dunia. Sebab tadi saya katakan, bisa jadi orang yang diberi kesempatan 60 tapi pikirannya belum dia pendek, dia masih jauh, bisa jadi dia masih punya keinginan yang belum terkabul, masih panjang. Nah, tapi orang-orang yang bijak, ukuran dunia itu dia perpendek perjalanan hidupnya, pandangannya nggak ke dunia lagi, sehingga akhirat yang jauh itu aqrabu minka, lebih dekat seakan-akan dari orang itu. Nah, ini yang kita inginkan, yang kita itu seperti orang begitu. Orang yang berpikir hari ini untuk ke depan. Makanya di dalam hadis itu, dalam Riyadhus Shalihin, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang bisa meredam seminimal mungkin hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal, berbuat sekarang untuk bekal setelah kematian. Jadi terasa akhirat dekat. Dur, subuh, akhirat dekat. Zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi akhiratnya seakan-akan dekat. Padahal akhirat itu masih jauh. Gitu ya. Nah, jadi perpendeklah pandanganmu ke dunia sehingga akhirat itu lebih dekat. Gitu. Jangan juga sampai kita, ya, sampai akhir kehidupan kita masih memperpanjang. Jadi mumpung masih ada kesempatan kita hidup di dunia, maka perpendeklah jarak pandang Anda, ya, jarak pandang kita semua dalam kehidupan dunia sehingga terasa akhirat terdekat. Gitu. Kan kehidupan kita bukan di dunia hakikatnya. Dunia itu hanya majro'ah. Ad-dunya majro'atul akhirat. Dunia itu adalah tempat cocok bertanamnya dan tabungannya, ya, bekal untuk akhirat. Jadi bukan hidup kita di sini. Sehingga kita harus memperpendek pandangan untuk dunia itu. Hawanya, keinginannya sudah diredam. Gitu. Ya, sebab kalau kita nggak bisa meredam pandangan dunia, nanti dunia memperalat kita. Panjang aja angan-angan. Melangkah enggak.
Orang udah kemana-mana dia masih jikalau, andai kata, ada. Pada usia udah 60. Udah gak ada lagi waktunya kita realistis itu memandangnya itu. Nggak angan-angan aja ya, tapi kita sudah realistis apa yang kita butuhkan. Nah, kalau kita butuhkan untuk kehidupan keselamatan akhirat yang memang abadi, kholidina fiha abada, yang kau akan selamanya hidup di akhirat nanti ya, di surga nanti abada selamanya, maka perpendeklah pandangan kita dalam kehidupan dunia itu. Maksud perpendek itu ya, kita memandang ya nggak perlu kita memandang, oh dunia pengen ini, pengen itu. Kan kita gitu biasanya. Masih banyak kepengenan nggak? Oh, masih banyak itu. Ya, pengen sana, pengen ini, dan seterusnya. Udah, perpendek saja, ya. Sehingga jalan ke akhirat itu lebih dekat. Meskipun kita jauh ke masjid itu dekat. Itu berarti kita semua, Bapak khususnya ya. Kalau saya makan dekat rumahnya. Ya, memang dekat masjid ya. Nah, itu berarti sudah pandangan memperpendek pandangan kehidupan dunia dan sudah terasa akhirat itu udah dekat. Wajib itu udah terasa tuh, walaupun jauh tapi dekat ya. Itu kita sudah melakukan itu. Tinggal istiqomah aja ya, tinggal istiqomah untuk melakukan itu.